Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas latihan soal 1 yang kemarin sudah kalian kerjakan. Ini saya bahas beberapa soal ya. Nah, kita bahas soal yang pertama. Soal yang pertama. Relasi-relasi dari himpunan A sama dengan A, B, C ke himpunan B 1, 2, 3 digambarkan dengan diagram panah sebagai berikut. Nah, pertanyaannya, relasi manakah yang merupakan pemetaan? Di sini. Pemetaan itu apa? Nama lain pemetaan adalah fungsi. Nah, di sini disuruh mencari mana dari diagram berikut ini, dari A sampai F, yang merupakan fungsi. Coba kita ingat lagi ya. Yang dinamakan dengan fungsi. Fungsi itu apa? Fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Itu akan terjadi jika suatu relasi atau hubungan di mana setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu. Kata kuncinya adalah dia berpasangan tepat satu dengan apa? Dengan himpunan B. Jadi, anggota himpunan A ini dia harus punya pasangan satu dengan himpunan di B. Himpunan B. Nah, kita lihat yang A. Anggota himpunan A ini A, B, C dia punya pasangan satu. Masing-masing punya pasangan satu. Berarti A merupakan fungsi. Lalu yang B, himpunan A, B, C. Nah, di sini apakah semuanya punya pasangan satu dengan anggota himpunan B? Ternyata di sini ada A ini dia punya pasangan 2, berarti yang B bukan fungsi. Lalu yang ketiga, setiap anggota A tepat satu. Nah, di sini ada yang nggak berpasangan, berarti yang C bukan fungsi. Nah, lalu gimana yang D? Yang D kita lihat semuanya punya pasangan satu. A pasangkan dengan 1, B dengan 1, C dengan 3. Berarti yang D, semua anggota himpunan A punya pasangan 1 dengan himpunan B. Berarti yang D juga fungsi. Nah, sekarang yang E, kita lihat. Setiap anggota himpunan A, ternyata semuanya punya pasangan 1. A dengan 2, B dengan 1, dan C dengan 3. Berarti yang E juga fungsi. Nah, sekarang yang F, kita lihat. Di sini, A pasangannya 1, B pasangannya 1, C pasangannya 1. Nah, semua anggota di himpunan A ini dia punya pasangan. Meskipun pasangannya itu sama-sama 1 ya. Tapi syaratnya dia yang A, dia nggak boleh jomblo. Intinya itu, dia nggak boleh jomblo dan nggak boleh mendua. Harus setia. Nah, itu tuh fungsi. Fungsi itu harus setia. Syaratnya. Fungsi harus setia. Bukan setiap tikungan ada ya. Tapi setia itu artinya dia punya pasangan 1 dan tidak jomblo. Nah, gitu. Nah, jadi jawabannya adalah A, D, E, dan F. Ini untuk jawaban soal nomor 1. Paham ya mengenai pengertian fungsi itu apa? Jadi fungsi adalah sebuah relasi di mana setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan himpunan B. Atau istilah gampangnya, fungsi itu dia harus setia dan tidak boleh jomblo. Itu untuk soal nomor 1. Nah, sekarang soal nomor 2. Relasi-relasi dari himpunan A, B, C ke himpunan B, 1, 2, 3 disajikan dengan himpunan pasangan terurut sebagai berikut.
Nah, sama soalnya relasi manakah yang merupakan pemetaan? Ini tadi pemetaan itu adalah fungsi. Nah, sekarang coba kita gambar dulu ya diagramnya. Ini himpunan A. Dia isinya ada A, B, C. Sedangkan himpunan B isinya 1, 2, 3. Yang A dulu. A dengan 1. Ini yang A ya. A dengan 1. Lalu A dengan 2. Nah, ini udah ya. Ketahuan dia tidak setia. B dengan 2. B dengan 2. C dengan 2. Nah, ini dia udah ketahuan nggak setia. Berarti yang A salah. Nah, ini yang A salah. Nah, coba kita yang B. A2, A dengan 2, B dengan 2, C dengan 2. Nah, ini semuanya punya pasangan, tapi pasangannya sama, nggak apa-apa. Yang penting kan dia tidak jomblo dan setia. Berarti ini memenuhi fungsi. Lalu yang ketiga, nah ini kita coba ya, selain pakai diagram kita lihat di sini. Himpunan A kan isinya A, B, C. Ternyata di sini C-nya nggak ada, berarti dia otomatis nggak fungsi. Terus yang D juga sama, di sini tidak ada B. B-nya kemana? Ini berarti dia bukan fungsi. Jadi relasi manakah yang merupakan fungsi? Jawabannya adalah yang B. Gampang ya, baru menentukan fungsi. Dari dua soal ini sudah ada gambaran. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Fungsi G didefinisikan oleh Gx 3x min 4, di mana X merupakan himpunan B. Tentukan rank untuk domain. Domain 2, 4, 6. Tunjukkan fungsi G itu dalam koordinat kartesius. Nah, jadi di sini domainnya adalah 2,4. 6, maaf ya. Nah, di fungsinya G X-nya fungsinya adalah 3x min 4. Berarti, dan dengan domain 2, 4, 6. Nah, berarti kita buat aja. Ini rumusnya Gx sama dengan 3x min 4. Kita buat di sini. Domain, artinya yang X-nya. Nah, lalu kita di sini buat range-nya, hasilnya. Di mana range-nya merupakan fungsi dari 3x min 4. Nah, coba kita cari. Ketika domainnya 2, 4, 6. Kalau 2, 3 kali 2 dikurang 4. 3 kali 2, 6 kurangi 4. Berarti hasilnya 2. 3 kali 4 kurangi 4. 3 kali 4, 12. Dikurang 4. Berarti berapa? 12 kurangi 4, 8. Lalu untuk yang 6, 3 kali 6 dikurang 4. 3 kali 6, 18 kurangi 4, 14. Nah, ini domain sama range-nya. Nah, lalu kita cari X, Gx-nya. Berapa? Berarti ini 2,2. Sedangkan yang ini 4,8. Yang ini 6,14. Ini adalah range-nya. Range-nya hasilnya adalah ini. Nah, lalu yang selanjutnya disuruh menentukan fungsi ini dalam koordinat kartesius. Gimana caranya? Kita buat koordinatnya. Ini anggap lurus ya. Susah ya digambar lurus. Aduh. Bentar. Oke, dianggap lurus. Nah, ini untuk X-nya. Ini untuk X-nya. Ini untuk sumbu Y-nya merupakan Gx-nya. Gx-nya tadi ada 2,
4, 6. Hasilnya 2 sama 2. Terus 8. Sekitar sini. Terus ada 14. Nah, 2 di 2 di sini. Maaf. 2 di 2 di sini. Lalu 4,8 sini. 6,14 sini. Nah, ini adalah hasilnya. Ini hasil untuk dalam diagram kartesiusnya. Itu ya. Lanjut soal nomor 4. Fungsi f memetakan setiap bilangan asli. Setiap bilangan asli ganjil kedua dan setiap bilangan asli genap kedua. Tentukan peta untuk 5 dan 8. Nah, kita lihat dulu. Yang A, peta untuk 5 dan 8. Yang B, domain F. Dan C adalah range F. Nah, yang A dulu. Fungsi F dia memetakan bilangan asli ganjil kedua dan setiap bilangan asli genap kedua. Tentukan. Berarti yang A, F untuk 5, dia hasilnya berapa? Kalau 5 genap apa ganjil? Ganjil berarti hasilnya min 2. Terus F genap hasilnya 2. Karena kan 8 genap ya, jadi hasilnya 2. Yang B, domain untuk F. Yang B. Domain untuk F. Dia domainnya ganjil atau genap. Nah, hasilnya dia bilangan asli. Ya kan? Dia ketika F-nya ganjil atau genap, dia akan menghasilkan bilangan asli berupa min 2 dan 2. Ini adalah untuk bentuk domainnya. Jadi, domain F ya atau DF, itu dia hasilnya adalah bilangan asli. Terus yang C, range untuk F atau disingkat dengan RF. Dia hasilnya berapa? Hasilnya ketika dia ganjil hasilnya min 2, kalau genap 2. Berarti nggak ada hasil lain selain itu. Berarti hasilnya adalah min 2,2. Ini untuk range-nya, ini untuk domainnya, dan ini untuk hasilnya tadi. Jadi ada tipe lain dari soal-soal dalam fungsi. Kayak ini dia termasuk memecahkan permasalahan ya. Nah, coba kita lanjut ke nomor 5. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x plus 5, di mana x merupakan bilangan real. Yang A, tentukan peta untuk min 3. Lalu yang B, tentukan nilai f di x sama dengan 2. Dan yang C, unsur-unsur domain manakah yang mempunyai peta 37. Dan yang D, tentukan unsur domain yang mempunyai peta kawan min 15. Jelaskan jawaban Anda. Ini yang A dulu. Peta untuk min 3. Nah, kita lihat ya, tulis dulu fungsinya. Mana ini ya? Yang A. Fungsi fx sama dengan 2x kuadrat plus 5. Tentukan peta untuk x untuk min 3. Berarti f min 3. X-nya diganti min 3. 2 kali min 3 kuadrat ditambah 5. Min 3 kuadrat 9. 2 kali 9 ditambah 5. Berapa hasilnya? 23. Nah, ini untuk yang A. Lalu untuk yang B. Tentukan nilai f di x sama dengan 2. X sama dengan 2, nilai fx-nya berapa? Berarti sama. Fx sama dengan 2x kuadrat plus 5. F2 sama dengan 2 kali 2 kuadrat ditambah 5. 2 kali 4 ditambah 5. Maaf. Ditambah 5 ya. Ini ditambah 5.
Jadi 8 tambah 5, 13. Ini untuk F2. Yang C, unsur-unsur domain manakah yang mempunyai peta 37? Berarti ini kita nyari X-nya berapa yang hasilnya 37. Berarti kita ambil Fx sama dengan 37. 2x kuadrat plus 5 dia hasilnya 37. 2x kuadrat sama dengan 37 kurangi 5. 2x kuadrat sama dengan 32. X kuadrat sama dengan 32 bagi 2. X kuadrat sama dengan 16. Kita ingat, kalau di X kuadrat 16, X sama dengan akar 16. Akar 16 hasilnya plus minus 4. Nggak boleh langsung 4 ya, karena kan 4 kuadrat sama min 4 kuadrat hasilnya 16. Jadi kalau harus kita ingat ya, kalau akar di hasilnya plus sama minus. Berarti X-nya 4 atau min 4. Jadi unsur yang termasuk domain yang mempunyai peta 37 adalah 4 dan min 4. Nah, sekarang yang D. Tentukan unsur domain yang mempunyai peta kawan min 15. Jelaskan jawaban Anda. Nah, min 15 ya. Ini kan dia min 15. Coba kita lihat di sini. Min 15. Nah, kawan. Nah, dia harusnya setiap X itu ya, setiap X bilangan real dia pastinya selalu positif, selalu positif. Nah, ketika dia menghasilkan peta kawan min 15, apakah dia bisa? Dia tidak bisa. Jadi jawabannya tidak punya kawan. Kenapa gitu? Karena syaratnya adalah X bilangan real dia hasilnya harus selalu positif. Maaf ya, jadi saking pusingnya mengerjakan fungsi, belibet omongannya. Gitu ya, kita harus selalu ingat ketika dia X bilangan real, untuk menentukan unsur domain yang mempunyai peta atau kawan, dia harus nilainya positif. Ini dia tidak berlaku. Nah, sekarang selanjutnya soal aplikatif. Ini untuk menyelesaikan permasalahan ya. Nah, upah seorang buruh di suatu perkebunan adalah 2 juta per bulan. Dan setiap tahun upahnya bertambah 10%. Tentukan besar upahnya setelah N tahun. Yang B dengan menggunakan tanda fungsi HN. Nyatakan H memetakan N ke upah buruh setelah N tahun. Dan yang terakhir, tentukan range bagi H dalam bentuk pangkat jika domainnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini soal nomor 12 di latihan 1. Nah, kita kerjakan dulu yang pertama. Buruh itu digaji tiap bulannya 2 juta dan dia setiap tahunnya akan bertambah 10%. Tentukan yang A terlebih dahulu. Yang A, besar upahnya setelah N tahun. Nah ini ya, kita tulis upahnya 2 juta per tahun. Ini per bulan. Nah, setelah 1 tahun, kita lihat nih. Nah ya ini. Kita lihat setelah 1 tahun. Berarti dia upah asli 2 juta dikali 1 tahun. Dia nambahnya berapa? 10%. Berarti ditambahkan dengan bunganya tadi. Dikali 1 tahun. Berarti 1 tahun itu berapa bulan? 12 ya. 12 kali 10%. 10 per 100. Ini pangkatnya kalau dia tahun pertama berarti 1. Berarti dia 2 juta dikali ini ya. 12 per 10 pangkat 1. Ini kalau 1 tahun. Kalau 2 tahun berarti
2 juta upah aslinya dikali 12 per 10 dipangkat 2. Kenapa? Karena kan dia berlaku kelipatan. Nah, begitu pula seterusnya. Berarti ketika dia selama N tahun, upahnya berubah menjadi 2 juta dikali 12 per 10 kali pangkat N. Ini adalah upahnya setelah N tahun. Nah, sekarang yang B. Dengan menggunakan tanda fungsi HN berarti ini ya. HN, nyatakan pemetaannya, berarti ini tadi rumusnya. 2 juta, HN sama dengan 2 juta dikali 12 per 10 dipangkat N. Misal H5, berarti upah setelah 5 tahun. 2 juta kali 12 per 10 pangkat 5. Ini untuk tanda fungsinya. Nah, lalu yang C, tentukan range bagi H. Ditanyakan range-nya, hasilnya. Bagi H dalam bentuk pangkat jika domainnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti H, N tadi 2 juta kali 12 per 10 pangkat N. Nah, ini domainnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti H1, H2, H3, H4, H5. Nah, diubah aja. Karena dia masih dalam bentuk pangkat, kita nggak perlu selesaikan. Nah, kita tulis 1. Ini juga sama untuk H2, 12 per 10 pangkat 2. H3 juga sama, pangkat 3. H4, per 10 pangkat 5. Nah, ini adalah untuk range-nya. Karena dia masih dalam bentuk pangkat, kita nggak perlu selesaikan. Begitu untuk soal nomor 12. Nah, sekian untuk pembahasan soal di latihan 1 ini. Semoga nanti kita bisa bahas lagi di latihan-latihan soal selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.